saya akan memperjelaskan pegas. Sebelum saya menjelaskan pegas itu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dionanda Syaputra. Eh, Pegas adalah suatu komponen mekanik yang dapat meregangkan atau menendak ketika diberikan gaya eksternal dan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Pegas biasanya terbuat dari bahan besi. Pegas biasanya atau logam lainnya yang memiliki sifat elastisitas tinggi. Pegas yang sering digunakan untuk menyimpan energi mekanis, menyerap kejutan, atau mengatur gaya. Nah, dan di sini kita ada manfaat pegas. Manfaat pegas itu dibagi menjadi 5. 1. Menyimpan energi mekanis. Pegas dapat menyimpan energi ketika ditekan atau direnggangkan dan melepaskan energi tersebut ketika kembali dibentuk awal. 2. Menyerap getaran dan kejutan. Pegas digunakan dalam peredaran kejut kendaraan atau shock absorber untuk mengurangi getaran. Yang ketiga, mengontrol gerakan digunakan dalam berbagai mekanisme untuk mengontrol gerakan seperti pada jam, katup, atau sekiar. 4. Mengukur gaya. Pegas digunakan dalam alat ukur seperti timbangan pegas. 5. Menjaga kontak mekanik. Pegas menjaga tekanan pada konektor listrik, rem, atau kopling. Dan di sini ada fungsinya juga. Fungsi pegas ada 5 juga. 1. Fungsi menyerap gaya. Pegas menyerap gaya eksternal dan merendam getaran atau kejutan. 2. Fungsi penyimpanan energi. Pegas menyimpan energi potensial elektrik yang dapat digunakan kembali. 3. Fungsi pemulih bentuk. Pegas memungkinkan suatu benda kembali ke posisi semula setelah menerima gaya. 4. Fungsi penyimbangan tekanan. Mengatur distribusi gaya akan dalam mekanisme tertentu. 5. Fungsi mengukur sebagai elemen pengukur tekanan atau gaya pada alat seperti timbangan. Dan di sini ada ciri-ciri pegas. Ciri-cirinya tuh ada 5 juga. 1. Bersifat elastis. Pegas memiliki kemampuan kembali ke bentuk semula setelah dikenal gaya. 2. Terbuat dari bahan elastis. Biasanya menggunakan material logam seperti baja, pegas, atau bahan karet khusus. 3. Memiliki kusanta pegas atau konstansa elastisitas, mengikuti hukum Hooke, di mana gaya berbanding lurus dengan perubahan panjang. 4. Bentuk bervariasi, umurnya berbentuk spiral atau pegas ulir, Hales atau lebaran. 5. Memiliki kapasitas beban tertentu. Pegas dirancang dengan kapasitas maksimum gaya tertentu dalam sebelum mengalami deformasi permanen. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sabuk dalam elemen mesin. Sabuk adalah komponen mekanis yang digunakan untuk mentransmisikan daya antar poros dengan menggunakan prinsip gesekan. Sabuk biasanya dipasang di atas katrol atau puli untuk menghubungkan dua atau lebih poros yang berputar. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari sabuk. Yang pertama adalah transmisi daya. Sabuk digunakan untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros lainnya, memungkinkan mesin untuk beroperasi dengan efisien. Yang kedua adalah reduksi getaran dan kebisingan. Sabuk dapat mereduksi getaran dan kebisingan dibandingkan dengan mekanisme transmisi daya lainnya seperti roda gigi. Jadi di sini sabuk lebih dapat mereduksi suatu getaran dan kebisingan daripada roda gigi. Yang ketiga adalah manfaatnya, yaitu pengaturan kecepatan. Dengan menggunakan puli berdiameter berbeda, sabuk dapat digunakan untuk mengatur kecepatan rotasi pada poros yang berbeda. Dan yang terakhir, manfaat dari sabuk ialah perlindungan terhadap overload. Sabuk dapat meluncur pada puli jika terjadi beban berlebih, sehingga dapat melindungi komponen mesin lainnya dari kerusakan. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang ciri-ciri sabuk.
Yang pertama ialah bentuk dan bahan. Sabuk bisa berbentuk datar, bulat, atau berbentuk V dan terbuat dari bahan seperti karet, kulit, atau bahan sintetis. Yang kedua yaitu fleksibilitas atau kelunakan daripada sabuk. Sabuk harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan posisi puli selama operasi. Dan yang ketiga adalah ketahanan terhadap gesekan. Bahan sabuk harus memiliki ketahanan yang baik terhadap gesekan untuk memastikan transmisi daya yang efektif. Yang terakhir yaitu elastisitas, seperti yang kedua tadi. Elastisitas sabuk harus memiliki tertentu untuk menyerap kejutan dan getaran selama operasi mesin. Dan sini kita telah mencapai di slide terakhir untuk penjelasan materi dari saya, yaitu mengenai tentang sabuk, di mana kesimpulannya ialah dalam elemen mesin, komponen esensial untuk transmisi daya antar poros menawarkan keunggulan dalam hal reduksi getaran dan kebisingan, serta kemampuan untuk mengatur kecepatan. Sabuk memiliki ciri-ciri khusus seperti bentuk, bahan, fleksibilitas, dan ketahanan terhadap gesekan yang memungkinkannya berfungsi secara efektif dalam berbagai aplikasi mesin. Di sini saya akan menjelaskan roda gigi. Sebelum saya menjelaskan roda gigi, perkenalkan nama saya Famin Duru. Roda gigi adalah komponen mekanis yang digunakan untuk mentransmisikan gerakan dan tenaga dari satu poros ke poros lainnya dalam berbagai sistem mesin. Itu biasanya kita lihat di mobil untuk menyambung ke gardan untuk memutar roda belakang. Nah, di sini ada fungsinya. Fungsi roda gigi berfungsi untuk mengubah arah atau kecepatan putaran poros serta meningkatkan atau mengurangi torsi. Nah, kenapa dibilang di sini mengubah arah atau kecepatan? Biasanya kita lihat kalau kita turunkan atau kita naikkan gigi mobil itu, kenapa bisa ada kecepatannya dan ada keturunannya? Nah, ini dia. Ketika kita naikkan giginya akan ada perubahan atau kecepatan yang kita akan mau. Contohnya kita mau gigi 3, gigi 5 dan seterusnya. Nah, di sini ada jenis roda gigi. Jenis roda gigi, beberapa jenis roda gigi yang umumnya digunakan antara lain ada roda gigi lurus, roda gigi helix, roda gigi bevel, dan roda gigi planek. Penggunaan roda gigi sangat luas, mulai dari mesin industri, kendaraan bermotor, hingga alat-alat rumah tangga. Nah, di sini ada manfaat roda gigi. Ada 5 bagian, yaitu 1. Mengubah arah putaran, 2. Mengubah kecepatan putaran, 3. Mengubah torsi, 4. Menyalurkan daya, 5. Meningkatkan efisiensi mekanis. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu kopling. Nah, kopling adalah komponen mesin yang menghubungkan dan memutuskan dua proses atau elemen mesin lainnya, memungkinkan pengiriman daya dengan fleksibilitas dan keamanan. Manfaat dari kopling ialah menghubungkan dan memutuskan daya antara poros penggerak dan poros yang digerakkan, mengurangi getaran dan kejut pada mesin, meningkatkan keselamatan, memudahkan perawatan dan perbaikan, mengurangi keausan komponen lainnya, meningkatkan efisiensi pengiriman daya, dan mengurangi risiko kerusakan pada mesin. Ciri-ciri dari kopling ialah desain yang fleksibel, bahan tahan aus dan korosi, kapasitas yang daya tinggi, kemampuan untuk menghubungkan dan memutuskan daya cepat, desain ringkas dan efisien, mengaborsi getaran dari kejauhan, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan mesin. Ada juga jenis-jenis kopling yang terbagi di antaranya kopling mekanik atau plat pegas, kopling hidrolik atau cairan hidrolik, kopling elektromagnetik, kopling pneumatik, kopling otomatis, kopling sentrifugal, dan kopling Pisco. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan bahwa kopling merupakan komponen penting dalam mesin yang memastikan
pengiriman daya efektif dan aman. Dengan memilih jenis kopling tepat, mesin dapat beroperasi dengan efisiensi dan keselamatan yang optimal.